Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa bi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sobat generasi Robani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun berada, alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala limpah curahkan nikmat kepada kita semua, sehingganya dengan nikmat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan kita untuk bisa melaksanakan ibadah dari mulai pagi hingga malam hari. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan-kemudahan untuk kita mengikhlaskan, meluruskan niatan kita dalam beribadah sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang istiqamah meniti mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sobat generasi Robani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tepat pada hari ini adalah hari di mana masyarakat muslim, utamanya ada di negeri kita Indonesia, memperingati hari yang sangat bersejarah. Hari yang diperingati semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima salah satu perintah Allah yang agung, yaitu perintah untuk menunaikan sholat yang 5 waktu. Peristiwa itu tentunya bukan hanya sekedar kita ingat begitu saja, tapi peristiwa itu merupakan peristiwa yang sudah berulang-ulang sekian tahun lamanya. Hanya saja menjadi penting bagi kita untuk mengambil satu hikmah. Apa sih sebenarnya? Apakah sekedar peristiwa yang kemudian diingat lalu dilupakan? Tentu bukan. Para sobat generasi Robani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita melihat di dalam Al-Quran surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sobat generasi Robani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini mengingatkan kepada kita tentang peristiwa di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan satu kesucian atas dirinya sebagai pengawal daripada surah, pengawal daripada ayat. Subhanalladzi asra, maha suci Allah. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kalimat subhanalladzi. Maknanya pada hakikatnya ada yang disimpan, ada yang disembunyikan oleh Allah. Apa itu? Kalimat Allah itu sendiri. Sejatinya kalimat itu tidaklah langsung subhanalladzi, tapi subhanallah alladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Peristiwa bersejarah itu di mana kita mengingatnya terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Setelah sebelumnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengalami amul huzn, tahun-tahun yang menyedihkan, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditinggalkan oleh pamandanya tercinta, yaitu Abu Thalib, yang menjadi pelindung bagi dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun Abu Thalib, kita ketahui bahwa ketika dia didakwahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk masuk Islam, ia pun menolak. Ia pun belum sampai kemudian mengikrarkan syahadat kesaksiannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi perlindungannya sangat dirasa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lama berselang ternyata istri tercinta beliau, Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, beliau juga dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita tahu pengorbanannya luar biasa. Bukan hanya harta, bahkan segalanya ia korbankan. Kita tahu bagaimana Ibunda Khadijah radhiyallahu anha adalah sosok seorang istri yang tadinya kaya raya, seorang saudagar,
yang mengikhlaskan segalanya untuk dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendukung, membenarkan, bahkan menjadi sandaran bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri ketika banyak orang-orang yang tidak meyakini dan tidak percaya kepada dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pun dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala yang tentunya lebih ia mencintai kepada ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Maka tahun itu betul-betul menjadi tahun kesedihan. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala mengisrakan pada tahun ketiga Hijriah itu, pada Amul Huzn itu, pada tahun-tahun kesedihan itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diisrakan. Kita tahu sahabat generasi Rabbani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa kalimat yang dipakai oleh Allah pun adalah asra, kalimat asra. Asra itu asal kalimatnya atau asal katanya adalah saro yasri, dimajhulkan menjadi asra yusri, isra'an. Maknanya adalah diisrakan, diperjalankan. Kalau sesuatu itu diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang memperjalankan adalah Allah, maka logika berpikir kita bukan menggunakan logika akal kita. Karena akan sangat sulit untuk bisa menerima bagaimana mungkin seseorang yang bisa menempuh perjalanan begitu jauhnya dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa kemudian naik ke Sidratul Muntaha sampai di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu Wa Taala, sementara kejadian itu hanya terjadi pada sepertiga malam saja. Sesuatu yang mustahil untuk dilakukan oleh seorang hamba atau seorang manusia. Tapi ketika bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala berikan penekanan asra, sudahlah begitu Allah Subhanahu Wa Taala juga menggunakan bi abdihi. Kenapa tidak menggunakan bi Muhammad? Itu menunjukkan bahwa sesungguhnya yang diisrakan adalah sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kata abdun itu menuntut satu, adanya ruh, dan sekalian sama jasadnya diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sejatinya dalam kehidupan kita ada ruh, ada jasad. Abdun itu bermakna hamba yang lengkap, yang punya jasad, punya ruh. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam betul-betul diperjalankan. Logika berpikir kita adalah kita kembalikan pada logika nalar, di mana sandarannya adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala, dan keyakinan kita mendalam tentunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang memperjalankan? Allah. Ternyata Allah yang memperjalankan hambanya, maka bukan sesuatu yang tidak mungkin kalau sudah Allah yang memperjalankan hambanya. Salah satu contohnya gampang bagi kita. Misal kita melakukan sebuah perjalanan, misal sahabat generasi Robbani dari Gading Rejo misalnya melakukan perjalanan sampai ke Bandar Lampung, mengendarai kendaraan yang paling cepat misalnya, atau mungkin ada yang naik motor, ada yang naik mobil, atau mungkin naik kendaraan yang lainnya. Kemudian tiba-tiba tanpa disadarinya ada seekor semut yang masuk ke dalam kantong. Berangkat dari Gading Rejo setengah 12 siang, sampai di Bandar Lampung mungkin setengah 1. Selesai urusannya, kemudian kembali lagi tepat sampai di Gading Rejo kembali jam 2 siang. Kemudian sang semut itu keluar dari kantongnya. Setelah itu kemudian dia kabarkan kepada kawan-kawannya, wahai para semut, sahabat-sahabatku, sungguh aku sudah melakukan perjalanan dari Gading Rejo menuju Bandar Lampung dan kembali lagi ke Gading Rejo hanya dalam waktu 2 jam. Kalau logika nalar kita yang kita pakai adalah logika akal semata, maka itu sesuatu yang tidak mungkin. Dan para semut tentunya akan bertanya-tanya, bagaimana mungkin kamu melakukan perjalanan? Badanmu begitu kecil, langkahmu begitu pendek. Tapi bagaimana mungkin kau bisa menempuh perjalanan begitu jauh dari Gading Rejo sampai Bandar Lampung, berapa kilo? Sudahlah begitu dalam waktu yang begitu singkat. Inilah pelajaran yang bisa kita petik dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala ketika Allah menyampaikan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir.
keyakinan kita akan semakin meningkat ketika kita melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satupun ibadah Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan melebihi kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai bentuk kewajiban untuk menunaikan ibadah sholat. Karena pada hakikatnya ibadah puasa Allah perintahkan dalam wujudnya Allah wahyukan dalam Al-Quran. Ibadah zakat Allah perintahkan, biarpun ini besar, biarpun ini agung pahala dan ganjarannya, tapi Allah hanya perintahkan dalam ayat yang Dia firmankan melalui malaikat Jibril yang disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak menerima perintah untuk menunaikan ibadah salat, ternyata Allah memperjalankan terlebih dahulu sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kemudian menerima kewajiban ibadah sholat. Saking istimewanya tentunya. Bahkan kalau kita merujuk kepada hadis-hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan para perawi-perawi hadis yang lainnya pun meriwayatkan hadis yang sama. Bagaimana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Sesungguhnya yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat itu adalah salat. Kalau seseorang itu salatnya sudah baik, maka amalan yang lain akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau salat ini sudah tidak lagi dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, jangankan amalan-amalan yang kecil, amalan yang besar semisal zakat, semisal kemudian puasa, semisal haji, umroh dan lain-lain sebagainya, itu pun tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Istimewanya ibadah sholat. Maka mudah-mudahan pada kesempatan Isra dan Mi'raj yang kita peringati pada tahun ini mampu menjadikan kita hamba yang senantiasa bertafakur, berpikir, merenung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah sholat yang jangan kemudian kita telat untuk melaksanakannya, ibadah sholat yang jangan lagi kemudian kita tinggalkan, ibadah sholat yang mestinya kita betul-betul meyakini ini adalah amalan yang pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dengan kesungguhan dengan hati kita, dengan kesungguhan jasad kita, kita hadirkan kekhusyuan dalam menjalankan ibadah salat, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menimbang amalan-amalan yang lainnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa taala mohon ampun. Astagfirullahaladzim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.